Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar Siddiq. Nah, jamaknya radhiyallahu an. Nah, gitu. Itu. Ikhwatiddin, itu tidak ada dasarnya. Memang repot ya guys. Apa-apa yang dilakukan oleh kita dibilang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Disuruh baca dalil seperti ini guys. Coba didengarkan. Kan Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yuqidhuma Lam yahutto. Lam yuhid katanya guys. Wajhau. Padahal lam yahutto. Nah itu merupakan bidang betul. Yang dimasukkan ambil jasm guys. dalam hadis yang diriwayatkan ya. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Jayadi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa, sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsan jasa. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah ya. Ketika kita melakukan suatu amalia, amal ibadah itu di mata Wahabi memang gak ada benarnya. Apa-apa salah ini, salah itu, salah ini, bid'ah itu bid'ah ya. Apa-apa mana dalilnya, ini tidak sesuai dengan Nabi, ini tidak dicontohkan Nabi. Itu yang sering sekali kita dengar dari mulutnya orang-orang Wahabi ya. Termasuk di video ini ketika kita itu di bulan Ramadan kemarin ya, itu kebanyakan apalagi digunakan pesantren, ketika di sela-sela kita itu salat tarawih ketika habis salam itu biasanya ada kata-kata Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu nidak salat tarawih. Nah, ini disalahkan juga oleh kaum salah fikir ini, dikatakan tidak ada dalilnya. Padahal mereka sendiri yang miskin dalil ya. Tidak kurang banyak baca, kurang banyak referensi, kurang banyak literasi, tapi gemar menyalah-nyalahkan amalia orang lain. Kita ingin tahu nanti, kita bongkar sekarang seperti apa kualitasnya orang yang selalu menyalah-nyalahkan amal ibadah orang lain itu ya. Biar tidak penasaran, mari kita simak videonya sampai tuntas. Jangan skip-skip biar tidak gagal paham. Mari kita simak bersama-sama. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar Siddiq. Nah, jamaknya radhiyallahu an. Nah, gitu. Itu. Ikhwatiddin, itu tidak ada dasarnya. Memang repot ya guys. Apa-apa yang dilakukan oleh kita dibilang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Sebenarnya sih mereka itu bilang tidak ada dalilnya karena tidak tahu apa gimana sih. Padahal dalam hadis Muslim sudah dijelaskan bahwa la tusil solatan bisolatin hatta tatakallama au takhruja. Janganlah kamu menyambung satu solat dengan solat yang lain sehingga kamu itu berbicara atau keluar dari solat tersebut. Dan di situ Ibnu Atiyah, ulama besar Azhar, memberikan penjelasan bahwa segala doa, segala zikir, segala pembacaan Al-Quran yang dilakukan di sela-sela 2 rakaat atau 4 rakaat sholat tarawih, di situ tidak ada larangannya. Justru doa, zikir, pembacaan Al-Quran itu termasuk kepada dalil umum yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada setiap kesempatan gitu loh. Sebenarnya kalau mau mengatakan tidak ada dalilnya, cari dulu lah. Giliran disuruh baca dalil seperti ini guys. Coba didengarkan. Kan Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yuqidhuma hatta Lam yamsaha yahutto. Lam yuhid katanya guys. Wajhau. Padahal lam yahutto. Maksudnya di sini. Nah itu merupakan bina mudhoaf yang Ya. kemasukan ambil jasm guys. Dalam hadis yang diriwayatkan ya. Bingung guys. Mau nerangkan apa itu bingung.
karena terlalu sering mengatakan nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan itu perbuatan bid'ah. Bingung, giliran nemu dalilnya bingung, mau digiring kemana bingung guys. Mengangkat tangan kemudian mengusap muka. Dalam hadis Ya. Oh bingung terus guys, muter-muter. diriwayatkan Bingung terus bingung kayak gitu guys. Bingung menjelaskan hadis ketika Rasulullah berdoa mengangkat tangan, beliau itu tidak menurunkan kedua tangannya sebelum beliau itu mengusap wajahnya. Bingung. Karena sudah terlalu sering membid'ahkan orang-orang yang melakukan doa seperti itu. Dibid'ahkan, gak ada dalilnya, gak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Giliran nemu dalilnya, giliran sudah membacakan dalilnya, malah bingung mau menjelaskan apa. Ya begitulah golongan-golongan sebelah itu. Terlalu sering menyalahkan orang lain sehingga dia itu tidak sadar terhadap kesalahan dirinya sendiri gitu loh. Apalagi yang ahli silat itu ya, yang selalu menggembar-gemborkan kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal dia tidak pernah membaca hadis dengan teks Arabnya. Justru yang dia baca itu menggunakan redaksi barang siapa, yaitu lafaz-lafaz terjemahan. Maka jangan terlalu sering menyalahkan orang lain ya. Belajarlah dulu, membacalah dulu sebanyak-banyaknya supaya tidak terlalu mudah untuk mengatakan ini tidak ada dasarnya, ini tidak ada dalilnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu loh. Ya rata-rata ustadz kaum salah fikirnya memang seperti itu ya. Orang-orang yang selain di luar kelompoknya ibadahnya semuanya salah, tidak ada benarnya ya. Hanya mereka yang benar ya. Tapi giliran mereka baca dalil itu belepotan ya. Katanya ustadz sunnah. Masa ustadz yang katanya paling nyunnah baca Quran, baca hadis ya, baca sunnah Nabi belepotan, bingung, tidak tahu menjelaskan. Apakah memang seperti itu ya kualitas keilmuannya katanya Ustadz Sunnah? Kok cara bacanya kok masih kualitasnya tidak jauh dengan anak TK? Memalukan terlalu ya Allah Rabbi ya. Makanya belajar dulu, jangan sibuk ngurusi ibadahnya orang, perbaiki ibadahnya sendiri ya. Kalau tidak sesuai jangan diikuti, tapi jangan menyalahkan. Ini kan sudah dianya tidak bisa menyalahkan orang lain. Dianggap tidak ada dalilnya, padahal dia sendiri yang miskin dalil ya. Maksudnya orang-orang Wahabi itu miskin dalil, tapi sok pinter, sok paham dalil. Miskin dalil. Ya. Nah, silakan ditanggapi di kolom komentar bagi saudara salafi salah fikir. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.